Kita punya tampilan seperti ini di mana hanya bertuliskan tolong klik tombol kembali. Kalau misalnya saya klik di bagian bawah, di bagian tombol kembali, dia akan menuju kepada layar sebelumnya sebelum kita membuka aplikasi kita. Saya klik dulu. Nah, dia akan menuju kepada layar berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah cara di mana ketika kita klik di bagian tombol kembali, dia akan melakukan sebuah proses konfirmasi. Coba di bagian run Android-nya saya jalankan lagi. Ya, saya tuliskan npx React Native Run Android, saya enter. Kemudian saya akan memasukkan sebuah komponen namanya adalah back handler ya. Kita menuju ke bagian script kita. Kita tuliskan di bagian atas back handler. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah konstanta, misalnya kita berikan nama handler tombol kembali ya. Kita masukkan di bagian dalam sini, const handler tombol kembali sama dengan. Kemudian kita masukkan komponen yang baru saja kita import, ya ini adalah back handler titik ya, kemudian diikuti dengan add event listener. Baik, berikutnya kita masukkan ya apa yang akan kita lakukan di bagian dalam dari add event listener ini. Kita masukkan ya ini adalah hardware backpress ya. Kemudian setelah hardware backpress ini kita bisa masukkan fungsi yang akan kita jalankan ataupun aksi yang akan kita lakukan. Misalnya kita hanya akan mengeluarkan fungsi ya ini adalah alert ya. Misalnya kita masukkan seperti ini, alert. Ya, kemudian kita tuliskan saya diklik misalnya seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Nah, kalau kita akan menggunakan back handler, teman-teman, kita akan masukkannya ke dalam use effect ya. Kalau misalnya kita menggunakan functional component. Kita masukkan di bagian atas ya, kemudian kita tuliskan use effect. Kemudian kita akan menjalankan ya dan akan memasukkan fungsi handler tombol kembali ini di bagian dalam dari use effect. Kita tuliskan dulu use effect effect. Ya. Kita masukkan dalam tanda kurung, kemudian di dalam tanda kurung kita masukkan kurung lagi, kemudian kita masukkan tanda panah, kemudian kurung kurawal. Baik. Kemudian cons yang baru saja kita punya tadi kita letakkan di bagian dalam dari use effect ya. Kita masukkan di sini. Baik. Kemudian kita berikan setelah cons handler tombol kembali ini kita berikan return ya. Kemudian kita bentuk dalam fungsi, kita masukkan handler tombol kembali dot remove ya. Sehingga dia akan menjalankan hanya bagian const handler tombol kembali ini. Coba di bagian emulatornya saya klik di bagian tombol kembalinya. Nah, dia akan menuliskan tulisan saya diklik, tapi dia langsung hilang ya, karena kita tidak menjalankan sebuah fungsi konfirmasi, kita hanya akan memberikan alert saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi, misalnya kita akan berikan nama, misalnya kita berikan nama aksi ya, const aksi tombol kembali, misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah menggunakan API ya, namanya adalah alert ya. Kemarin kita sudah sempat bahas yang namanya alert. Nah, di bagian alert ini kita akan membuat sebuah konfirmasi, kita tuliskan alert, titik alert, ya. Kemudian kita berikan title-nya, misalnya adalah perhatian. Kemudian kita berikan pesannya, yakin akan kembali. Oke, kita berikan koma, kemudian kita masukkan tombol-tombol yang akan kita gunakan. Yang pertama misalnya adalah kita berikan teks. Teksnya misalnya kita tuliskan batal ya. Koma, aksinya on press. On press misalnya kita berikan 0 saja karena kita menggunakan yang cancel. 0, kemudian berikutnya stylenya. Misalnya kita masukkan cancel. Baik, ini satu tombol ya. Kemudian kita masukkan tombol berikutnya. Teks, kita masukkan ya. Kemudian kita masukkan lagi on press. On press kita berikan titik 2, tanda kurung. Kemudian kita berikan tanda panah, masukkan lagi back handler, titik, exit app ya. Dia akan melakukan closing dari aplikasi yang kita punya saat ini ya. Exit app, kemudian diikuti dengan tanda kurung. Nah, selanjutnya kita akan berikan di bagian bawah dari alert ini. Ya, ini adalah return true ya. Kita tuliskan di bagian bawah dari alert ini, kita tuliskan return true. Oke.
Kemudian kita akan memanggil aksi tombol kembali ini di bagian dalam dari cons handler tombol kembali. Kalau sebelumnya kita tuliskan alert ya, di sini ada tanda kurung, tanda panah, kemudian alert. Ini kita hilangkan. Oke. Kemudian kita ganti dengan aksi tombol kembali. Seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Kita jalankan lagi ya untuk Android-nya, kita ulangi lagi. Oke, kemudian kita coba nanti untuk tampilannya di bagian emulator kita. Baik, sudah jalan lagi, kemudian coba kita klik di bagian bawah, di bagian tombol kembali, kita klik. Nah, dia memberikan sebuah alert ya, berupa konfirmasi apakah kita akan batal ataupun kita pilih di bagian ya. Kalau misalnya kita pilih di bagian batal, dia tetap pada aplikasi yang sekarang kita buka. Kalau misalnya kita klik lagi, dan kita pilih di bagian tombol ya, nah baru dia akan menghilang dan akan kembali ke layar sebelumnya.